Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda di Radio Da'watul Mustafa. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini kita akan ikuti secara langsung bersama, yaitu acara kajian dialog interaktif keagamaan bersama narasumber kita, yaitu beliau Habib Umar bin Soleh Al-Hamid. Baik para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, beliau Habib Umar bin Soleh Al-Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Antum pada kesempatan siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Baik para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin telepon silakan di bawah ini ya, di 0823 35156788. 0823 35156788. Mengawali perjumpaan kita, langsung saja kita akan lihat pertanyaan via WA yang sudah masuk. Ada saudara siapa ini? Sebentar, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bapak Wanto, ingin tanya Habib, apakah dosa kalau ada yang ingin telepon ya? Oh, apakah dosa kalau ada seorang suami yang dia itu berbohong sama istrinya? Berbohong kepada. Iya, berbohong kepada istrinya. Karena sama ya. Itu gimana Ustaz? Berbohong yang diperbolehkan atau yang tidak? Siapa Gimana itu? tuh? Seorang Suami. suami kepada istri. Ya dilihat bohongnya itu karena apa dia. Kadang-kadang gini, ada bohong yang dia tadi itu diperbolehkan suami Diperbolehkan. istri. Hah? Termasuk apa? Gimana Ustaz? Memberitahu istri, ya Allah dek, di kampung ini tidak ada yang cantik kayak ente. Masya Misalnya padahal ya Allah. welek. Nah itu tidak Gak apa-apa. apa-apa Ustaz. Untuk keharmonisan tidak ada masalah. Malah tidak boleh jangan ini ente, jangan apa? Jangan jujur. Jujur Ustaz. Jujur tidak akan. Baik. Itu ya tadi contohnya ya Pak ya, Pak Wanto. Nah, kemudian pertanyaan kedua masih dari via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Ibu Nurjana. Izin tanya, Ustadz, apakah seorang perempuan itu ketika dia itu menolak, wah ini ke masalah keluarga semua ya, enggak apa. Menolak untuk dimadu itu adalah dosa besar, Ustadz. Apa itu? Suami Seorang, istri dah. seorang perempuan gitu, ya, bukan, iya istri atau perempuan. Itu. Eh, Ya kalau dia menolak dengan alasan karena apa ini? cinta, Bukan, bukan? karena apa Gimana, ini? Ustadz? Karena menentang Al-Quran, dia bisa jadi Oh, murtad. mm-mm, Karena Al-Quran menyatakan boleh. mm-mm, Menolak karena ada sesuatu yang terjadi, misalnya karena memang selama dia hidup sama suaminya tadi itu belanja kurang. nah, Nah, gitu lah. Dia takut tidak bisa memberikan kecukupan, meskipun kecukupan. ada pendapat yang mengatakan aku ndak enak ini. Iya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau suami itu dalam keadaan kesulitan ekonomi, ya salah satu solusinya itu dengan menikah lagi. Oh gitu, Jadi Ustadz? ini dari Quran. Oh, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, tapi kan enggak bisa kita ngomong ngono, kok ngamuk kabeh ibu-ibu ya. Nah, kan gitu. Iya, iya, Ustadz. Ya, intinya poligami itu bukan sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang merupakan bentuk kebanggaan. Poligami itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Semenjak dia berpoligami bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia bisa untuk melaksanakan poligami tersebut. Tapi kalau dengan poligami justru akan membuat dia semakin kebingungan, menghilangkan konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya, ya jangan poligami. gitu, Ustadz. Baik, Ojo, poliponing, monoponik, poliponik. apalagi politron. Waduh. Apa. Baik, pertanyaan selanjutnya
Oh, dua pertanyaan ini ya. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, Ustadz, yaitu apakah boleh seorang, apakah boleh seorang perempuan yang mana dia itu berbelanja sendiri, ya, gitu ya, Ustadz. Iya wis ngono Mat. Berbelanja sendiri, Ya wis sudah jawab sendiri sama begitu Mat. toh. Mungkin karena sang suami ini nggak bisa ngantar atau apa kayak gitu, Ustadz. Apa itu? Perempuan pergi berbelanja sendiri, ya, Ustadz. Nggak, tetap Ke nggak boleh. pasar. Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Ustadz. Mau belanja kayak mau apa Hmm. harus ada yang barengi. Hmm. Karena dia ratu. Nah, itu, Ustadz. Karena dalam Islam perempuan muslimah itu ratu. Ketika ratu tidak boleh berangkat sendiri. Harus ada pengawal. Itu. Tidak boleh salaman dengan semuanya. Nanti ketemu ratu mau salaman kabeh ndak iso. Bukan ratu ya. Iya, Ibu iya. ratu nih Remi. Ya. Wah, Paham ya? iya, iya, Ustadz. Ya tidak boleh. Nah, kalau seumpama cuma apa dekat gitu loh, Ustadz, bisa kita pandang dari rumah kita seperti ke Melijo gitu. Itu Jadi gimana, antarkan aja ada dipandang. gimana, Ustadz? Diantarkan jangan dipandang. Oh, gitu. Diantarkan. Iya. Tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu. Ya, Iya. sudahlah. Jadikan istri kita ini ratu untuk kita. Dan perempuan harus ngerti bahwasanya dia diperlakukan seperti ratu, bukan diperlakukan seperti seseorang yang tidak ada nilainya. Malah kalau misalnya ada suami, wes deh, kon belanja dewi, kon ikut ke dewi, kon kerja, itu nandakan bahwasanya dia tidak cinta. Kalau dia cinta, tidak akan seperti itu. Anda berikan contoh, ente punya cincin, cincin itu misalnya berlian, ente beli harganya 75 juta, 100 juta, atau mungkin 500 juta. Apakah mungkin cincin itu ente berikan kepada anak kecil? Nggak mungkin. Oh jangan. Ente saja makainya tidak tiap waktu. Ada waktu-waktu khusus gunakan. Iya, iya, Ustadz. Iya mana? Itu normalnya seperti itu. Kalau kepada cincin, kamu bisa perhatian seperti itu, tidak diletakkan di sembarang jalan, tidak diletakkan di sembarang tempat, tidak diletakkan di sepanjang situasi apapun. Ente ngelihat, apakah ente punya istri tidak lebih berharga dari cincin tadi itu? Itu. Makanya di sini suami memperlakukan Anda wahai perempuan dengan ekstra seperti itu, tujuannya untuk supaya menjadikan engkau sebagai muslimah betul-betul menempati kedudukan sebagai muslimah yang sesungguhnya. Paham? Baik. Oke, itu tadi ya untuk yang bertanya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan lagi via WA dari Yahya di situ Bondo. Habib, saya mengikuti mazhab Asy'ariyah Asy-Syafi'iyah. Ada berapa orang yang mendebati apa-apa yang saya lakukan sedang saya tanyakan pada ustadz-ustadz. Hal itu ada sumber semua, tapi tetap disalahkan. Saya akhirnya mengatakan ya sudah, nanti di akhirat penentuan benar siapa. Nah, saya malah dituduh murji'ah. Bagaimana menyikapinya? Muraji'ah. Wah, murji'ah. Itu gimana Ustadz kalau menanggapi hal seperti ini? Kalau kita ngelihat, maaf, ada binatang yang menggonggong sama kita. Ada binatang gonggong ya. Apa kita perlu gonggong juga? Nggak perlu. Nggak perlu, biarkan aja. Kalau yang menentang Anda itu orang yang mengerti ilmu agama dengan memberikan dalil, Anda pun harus bisa mengeluarkan dalil juga. Baik, menunjukkan bagaimana dalil tersebut. Makanya katanya Ibn Atta As-Sakandaria, beliau mengatakan bahwasannya jangan engkau ini berdebat atau berdialog tujuannya untuk menampakkan kebenaran. Tidak. Tapi engkau berdebat, berdialog untuk berbarengan dengan kebenaran. Karena kalau kita akan menunjukkan dengan kebenaran, ada orang salah, kita akan salah-salahkan. Ya kon salah, kon tidak ngerti, kon ini gini. Tapi kalau kita ingin dengan kebenaran, kita tahu dia salah.
Kita tahu dia punya dalil tidak kuat. Dia mengeluarkan dalil, kita mengeluarkan dalil juga. Ada dalil yang kita keluarkan. Dia tidak mau, doakan yang terbaik. Tidak perlu kita musuhi. Iya. Nyantai aja. Asalkan tadi itu Anda sudah mengeluarkan dalil. Dalil. Dan orang yang menentang Anda itu adalah orang yang ngerti dalil juga. Iya. Kalau cuma sekedar ngomong, mencaci maki via medsos saja, medsos saja ya jangan direken, jangan dipedulikan. Ada apa mau kepikiran seperti itu? Iya, Ustaz. Biarkan aja. Anda dalam satu grup sama dia, Beb, ente yang mengeluarkan dia atau ente yang keluar. Nah, gitu Tapi jangan aja, ada Ustaz. benci. Jangan ada benci. Iya. Itu. Selesai urusan kok. Baik. Oh di jalur bebas. Udah ya kan? Kadang-kadang debatnya dengan jalur bebas. Nah, Ketika jalur bebas ya bukan dengan ilim. Ilim itu duduk. Nyampaikan sesuatu. Atau misalnya ada sekarang ini tengah interaktif seperti sekarang ini. Ya ini waktu. Kalau misalnya ada yang mau menjidal dan lain sebagainya. Bismillah. Bismillah. Gitu loh. iya, Ustaz. Kita juga akan dengarkan juga apa yang jadi masalah sama dia. Nggak perlu. Gitu loh. Kalau misalnya sudah diberitahu di interaktif gini, kemudian dia ngotot, ya gampang. Gimana, Ustaz? Ngomong sama operator, matikan. Selesai kan? Selesai. Itu wongi. Itu namanya. Teleponnya, matikan. Teleponnya, Ustaz. Matikan, tag, mati masalah. Iya. Telepon lagi, reject. Telepon lagi, blokir. Blokir, beres. Masalah. Oh, nggak ngerti ilmu. Iya. Ngejak tukaran. Gitu kan. Tukaran. Baik. Lah kon mau baca Anda ente sama muslim sama kita orang kok. Ini sudah ada perlu lah. Ini bukan wala tujadilu illa billati hiya ahsan. Yang terbaik. Yang terbaik. Kalau sudah caci maki dan lain sebagainya, ya bukan yang terbaik namanya. Gitu lah. Baik. Itu tadi ya untuk Bapak Yahya yang ada di Situbondo, solusi dari beliau untuk masalah Anda ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Wah, ini yang lagi ramai juga Ustaz, masalah puasa. Ini ada yang mengatakan bahasanya, oh ya, ada yang telepon. Ada siapa dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik. Gledek. Nah, ini pertanyaannya gini Ustaz. Sahkah puasa Rajab saya karena ternyata menurut hilal besok puasanya? Begitu Ustaz. Ini juga ramai di grup ini Ustaz. Sekarang kalau memang ada keputusan dari pemerintah, ya kita bisa ikuti. Kalau bukan dari pemerintah, ya tidak bisa. Terserah, itu mau ijtihad kok. Iya. Kita juga ijtihad dengan menggunakan yang ada di Almana. Ya. Kita ganti status ya mana? Iya. Itu kan status juga. Mulai mang aku lungguh pertama kali sama inti itu, jawab HP, jawab iku. Masalah itu. Mulai mang. Tanya tanggal Rebu apa, katanya bukan Rebu Kemis. Wis terserah wis. Inti mau katakan sekarang 1 Rajab masalan. Kita katakan ini masalan. Mari teman. Baik. Mau puasa sunnah. Puasa kodok, Beb. Apalagi kodok, kapanpun bisa. Tidak perlu ruwet. Iya. Mau dua nih, Beb, ya apa? Ya baca 2 kali. 2 kali Ustaz. Selesai kan? Nanti baca lagi. Takut nih sekarang tanggal 1, besok tanggal 1 Syawal untuk 1 Rajab. Sudah selesai. Wassalam. Iya. Baik, itu tadi ya. Makanya poso tanggal Dzulhijjah misalnya tanggal 9. Sunnahnya itu berpuasa 89. Sunnah. 89. Iya. Kenapa? Ditakutkan tanggal 8 itu adalah tanggal 9. Nah. Itu. Tapi kalau 9-10 ya jangan. Karena takutku nanti tanggal 10-nya tanggal 9 tidak bisa. Karena itu sudah hari raya, itu Adha. Iya. Gitu loh. Mau di syariat diatur. Sebelumnya juga puasa dulu. Takutnya ini, mari. Terus niat apa, Beb? Ente sekarang sudah puasa enggak? Iya. Ente punya dalil kan? Iya. Niat Rajab. Ana ndak tahu Beb ikut-ikutan. Yo niat poso sunnah, ojo kon batalno. Kadang-kadang sudah ada kabar seperti itu mang wega poso kepeksan yo. Ono kabar ngono kesempatan langsung ngape kopi. Ngape kopi ngombe kon. Lah kok iku memang asli. Ndak wega poso asline gitu loh. Iya. Baik itu tadi.
Itu tadi para pendengar dan pemirsa Damu Media dan yang di grup juga ya. Sudahlah, enggak usah dilanjut untuk masalah penentuan ini. Dan juga tadi memang ada yang tanya gini Ustaz. Kalau kita pakai apa? Sekarang pakai hisab nanti puasa Ramadan juga harus pakai hisab dong gitu. Nunggu pemerintah. Nunggu permintaan Ustaz ya. Nunggu pemerintah ngomong, nggak perlu duit. Gue sekarang minta doa sama Allah semua panjang umur, Amin. sampai Ramadan, sampai Amin. tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah gitu. Ojo ruwet wis. Iya Ustaz. No ruwet. Karena kadang-kadang ada orang yang menggunakan kesempatan di sini untuk ruwet. Iya. Iya benar Ustaz. Ada orang itu yang memang hidupnya itu sering ruwet. Anda tahu kan manusia diciptakan dari tanah. Mungkin tanahnya tanah sengketa. Sengketa. Jadi ini kayak ngono. Seneng ruwet. Iya. Padahal ada yang ruwet kan. Ya kan? Wis Iya. kita orang menang misalnya. Sekarang ini tanggal 1 Rajab. Iya. Lo kalau ngomong lo. Inti sekarang tanggal berapa? Is kayak kon. Lo udah asli digudek gitu loh. Iya. Sampai ngatakan ya apa carane? Lah ruwet kan. Ada apa gitu loh. Buang-buang energi ente ini. Benar. Buang-buang energi. Iya. Kau nek kakean energi nang omahe treadmillan kan. Iya. Lah iya, hilang energi kan. Itu karena overload energi. Overload energinya. Akhirnya bunang gini. Tadi kita tek terus. Atau nang jari jempol iki. Apa itu? Obat terus Obat. WA. Aduh. Olahraga. Baik. Kita berlanjut ke pertanyaan via WA ya. Assalamualaikum waalaikumsalam, izin bertanya Habib dari Ibu Ika di Puger tentang doa yang dibaca pagi dan sore di bulan Rajab dari Habib Umar bin Hafid. Soalnya saya lupa. Oh nanti insyaallah mungkin doa yang dibaca Habib Umar bin Hafid itu Ustaz. Atau mungkin nanti saya kirim Bu. Apa itu? Doa yang di setel di radio yang dibaca Habib Umar bin Hafid. Nah, kenapa? Nggak hafal videonya gitu. Ya aku udah hafal kan. Baik, nanti dikirim ya Bu ya di via WA jenengan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ari mau tanya dari Bu Ari. 1. Cara bayar fidyah per hari langsung misal 7 ons kali 10 hari. Gitu Ustaz. Yang pertama, cara bayar fidyah per hari atau langsung misal 7 ons kali 10 gitu 10 hari dia itu hutang 10 hari gitu loh Ustaz. Tidak apa-apa. Jadi langsung atau gimana? Asal langsung, lebih baik langsung. Karena apa? Untuk agar dia tidak punya beban. Ada yang masuk ya. Oh iya. Agar tidak ada beban. Boleh. Hatta dibayarkan satu orang, boleh. Langsung. Anak punya fidyah 10, berikan 70. Karena per fidyah 7 on. Anak berikan sama ente, enggak apa-apa. Asalkan intenya itu kelompok fakir atau miskin. Ojo ngomong amin. Enggak. Sebab omong ini. Amin. Aku udah melok loh, Man. Iya, Ustaz, saya juga well-well Ustaz. Yang ketiga, bayarnya bulan Rajab atau pas Ramadan? Apanya? Masalah fidyah itu Ustaz. Secepatnya Ustaz. Iya, enggak ada ketentuan. Fidyah itu tanggungan, Mas. Tanggungan. Lebih baik mempercepat untuk bayar tanggungan. Nah, benar Ustaz. Iya. Lebih baik mempercepat untuk bayar tanggungan. Tanggungan. Lebih cepat lebih baik ya Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari Ibu Ima. Bagaimana kalau seorang ibu mengucapkan kata tidak bisa memaafkan sang anak atau menantu sampai mati karena kesalahpahaman? Waduh. Begitu Ustaz. Yang jelas anak harus tetap minta ridho. Berusaha menyenangkan orang tua tersebut. Orang tuanya didoakan. Orang tuanya pun harus ingat bahwasanya ini anaknya juga. Kalau untuk memberikan ibaratnya itu pelajaran, ya yang normal. Jangan sampai melampaui batas seperti itu. Ya normal, memberikan sesuatu yang normal. Dia marah untuk tujuan memberikan pengajaran. Kadang-kadang guru sama murid seperti itu juga. Iya, Ustaz. Kadang-kadang untuk memberikan pengajaran kepada si murid dengan cara yang gambarannya secara zahir itu tidak diperhatikan.
Tapi hakikatnya tidak ada guru yang tidak memperhatikan muridnya itu. Itu pengajaran dari sang guru supaya sang murid tadi itu menjadi sosok yang dewasa, sosok yang bisa diharapkan menjadi penerus tongkat estafet dakwahnya Nabi, gitulah. Itu. Iya, iya, Ustaz. Baik, itu tadi ya Bu Ima ya. Dari Bu Ima kita menuju siapa ini? Wah, kita langkai dulu ya karena nggak ada nama. Mohon yang nomor 2489 sertakan nama ya. Nama, alamat. Kemudian dari Bimo di Jember mau tanya, Nabi dalam ayat Al-Quran dikabari tentang amalan umatnya, kebaikan mereka atau keburukan mereka. Nah, di Sahihul Bukhari saat Nabi nanti di akhirat melihat sekelompok sahabat, bahkan yang tidak mendapat bagian minum di haud atau masuk surga. Nah, Nabi saat itu bertanya, bukankah itu sahabatku? Dijawab, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelahmu. Bagaimana memahami Nabi dikabari umatnya dan satu riwayat ada pengecualian. Ini gimana menyikapi hadis ini, Beb? Gitu. Kita tidak bisa tahu kecuali harus tahu syarahnya itu. Syarah Bukhari di mana? Seperti Fathul Bari. Ana juga tidak bisa mensifati karena ini mensyarahi tidak bisa pun karena ini merupakan berhubungan kemuruahannya dari sahabat. Iya, iya. Tidak bisa, tidak bisa jawab. Ana harus tahu, Ana harus buka kitab dulu. Atau ada aplikasi yang menunjukkan syarah dari hadis di Bukhari tersebut. Tidak berani ya. Tidak berani. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Sukarjo di Cikarang. Kali ini saya minta sama Habib yaitu minta nama yang bagus buat saya. Nah, biar ganti nama kan nama aslinya Pak Sukarjo. Mungkin antum nanti kasih nama untuk beliau ini. Muhammad Hafid. Muhammad Hafid. Itu Pak Sukarjo ya, Muhammad Hafid, pemberian dari beliau namanya ya. Baik, dari Pak Sukarjo menuju ke Andi di Dipanggil Jember. Hafid ya. Gimana Ustaz? Dipanggil Hafid. Hafid panggilannya Ustaz. Orang yang menjaga. Oh iya ya. Muhammad Hafid. Muhammad orang yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga syariatnya Allah. Baik. Menjaga apa? Menjaga kewibawaan Nabi Muhammad. Menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga baik. Diniatkan baik, baik. Namanya baik. Iya iya Ustaz. Nah, itu tadi ya Pak Sukarjo, tak tulis langsung ya Pak. Ini nama yang dikasih beliau untuk Anda Muhammad Hafid ya. Nah, dari Pak Sukarjo Cikarang menuju Jember tadi Ustaz, dari Andi di Jember mau tanya hukum merokok secara detail itu gimana sih Ustaz? Kalau dalam kitab Baijuri, Imam Baijuri mengatakan makruh. Tapi ulama tasawuf menyatakan haram. Karena dikomentari yang ada di Hasyiah Baijuri itu ketika Imam Baijuri belum nampak di situ mudaratnya rokok. Andai mengetahui mudaratnya rokok, maka akan mengatakan rokok itu adalah haram. Haram. Ulama kita tasawuf mengatakan haram. Sedangkan yang merokok mungkin gunakan pendapat Imam Baijuri tak ada tembok ya kawan. Iki wis pasti kok ngamuk iku. Ya kok ndak ngerokok beblah kira-kira kan. Wis gak perlu kakek energi, ayo treadmill di omah. Kakek energi itu lah. Iya iya. Baik. Yang merokok sampai gini secara akal aja. Katanya guru kita gini, sak goblok-gobloknya dokter, sebodoh-bodohnya dokter, ndak ada yang mengatakan rokok itu manfaat. Kalau ada orang minum, minum misalnya, tiap waktunya minum apa? Minum racun. Racun. Sedikit. Tetes. Sedikit. Iya. Ya lama-lama kan ya berangkat bisa ya. Game over. Nah, Baik, baik. Oke, itu tadi ya Pak ya, gambarannya tentang masalah hukum rokok. Nah, dari Bapak Andi kita menuju masih ke Jember lagi, ada Ibu Nikmah di belakang UNED. Jika seorang perempuan lagi hamil dan hamilnya itu masih pertama, katakan 1 bulan,
Dia mau puasa Rajab, sedangkan dia masih muntah-muntah, lemes. Kalau misal nggak kuat, pertengahan duhur dia mau membatalkan puasa. Gimana puasanya gitu, Ustaz? Kalau apa Ditanya. itu? Ada perempuan yang dia itu hamil 1 bulan dalam keadaan lemes gitu, Ustaz. Tapi dia pingin sekali puasa ngawali puasa puasa bulan Rajab sekarang ini. Nah, ini dirasa kok sekarang mulai ndak enak, muntah gitu, Ustaz. Bolehkah membatalkannya, Ustaz? Untuk puasa duhur. Ya kalau puasa sunnah sih tidak apa-apa ya. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja kalau membahayakan sama dia, dia sakit dan membahayakan ya boleh untuk tidak puasa. Iya, iya, Ustaz. Ya kan? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari Pak Slamet Sukodono. Habib, saya tanya, ada orang bayar pajak berapa ini? 1 juta karena telat bayarnya maka kena denda. Apakah itu termasuk riba? Apa itu? Kredit ya. Denda pajak, pajak. Nah, Ya pajak pajak itu motor. kan, Nah, pajak itu kan juga untuk yang namanya jangan sampai membuat bahaya sama kita kan. Ada ketentuan dari pemerintah untuk bayar pajak, ya sudah dibayar aja. Tidak perlu kita orang katakan itu adalah sebagai jizyah dan lain sebagainya, seperti jizyah. Ya apa Mat ya? Karena kalau kita orang tidak bayar pun akan ruwet, ya kan? Sedangkan Allah sudah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menyebabkan karena perbuatanmu akan menyebabkan kehancuran dirimu. Ya ketika kehancuran dirimu, nah itu ya membuat susah kita nanti. iya, iya. Kalau kita tidak bayar pajak dengan dalil ini kan tidak ada ketentuan dalam syariat orang muslim bayar pajak. Pajak itu adalah bagaikan yang namanya itu jizyah bla 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 bla. Ya khair, iya tahu. Cuma lek kau tidak bayar pajak urusannya ruwet. Ruwet. Lo kan gitu. Yes. Ruwet ente. Ada apa? Sih bayar mana? Piro sih bayarin Andi. Iya, iya. Ya, mau kita hidup di sini ya ikut aturan pemerintah sudah bayar aja. Baik, itu tadi ya sudah terjawab. Kemudian kita lihat pertanyaan selanjutnya. Masih dari via SMS ya. Dari Syahidah di Kencong. Amalan apa yang bisa dilakukan untuk kerabat yang sedang meninggal ketika wanita haid? Itu gimana, Ustaz? Ketika Wanita haid dia itu ditinggal kerabat meninggal, ada kerabat yang meninggal. Nah, si wanita itu harus gimana? Kan baca Quran tidak boleh untuk sang mayit. Kemudian menghadiahkan apa? Hadiah bacaan. Sedekah. Oh, sedekah, Ustaz. sedekah, kasih sedekah beras, kumpulkan orang untuk baca tahlil, Tahlil. kemudian bagi-bagi makanan. Iya. Iya man. Baik, iya, Ustaz. Baik, Lebih baik diberikan kepada yatim piatu. Ya terserah nah, yatim piatu tuh Anda. Aku saya misalnya ya tahlil, terus pakai yatim piatu ya. Dua-dua nih main. Ya. Iya. Lebih baik itu kondi kan. Dalil mungkin jadi nggak dalil, aku hadis. Ya. Iya, Ustaz. Itu kadang-kadang tahlil diambilkan dari uang utangan, kadang-kadang. Kadang-kadang. Iku kon, aku ndak. Lo kan ngono? Iya. Ndak masuk dalam akal. Ndak apa-apa, jangan tahlil untuk doakan si mayit, kemudian diberikan makanan sebagai bentuk apa ini? Sodako. Pahalanya diberikan kepada mayit, boleh. Saya ingin dalam tahlil tikrul jalalah. Tikrul jalalah itu podo kang. Koyo heci karo uti-uti oh bedane. Aku ndak kan tuku heci kan tuku uti-uti. Pekno wajan podo. Iya, masyaallah. Baik, dari SMS 1 ke SMS yang lainnya ada Pak Slamet di Sukodono. Yang kedua ya, yang kedua ada rutinan ngajar anak ngaji dan kebarengan ada pengajian. Mana yang harus didahulukan? Nah, dia itu punya rutinan ngajar ngaji. Yang kedua, pas ada pengajian ustadz di situ. Itu gimana? Kalau memang untuk mengambil ilmu yang sampai tidak tahu, untuk ngajar ngajinya diwakilkan orang lain dulu. Iya.
Ya. Maka dapat dua-duanya. Atau kalau enggak, tapi tetap ya tergantung dianya lah ya. Kalau yakin dia melihat mana yang aslah, mana yang lebih baik untuk dirinya. Kalau dirinya melihat itu dengan menambah pengetahuan, karena ngaji kitab berupa ilmu tentang masalah sholat, malah wajib kalau dia tidak tahu. Ya, tergantung aslahnya gimana buat dia, kebaikan untuk dia. Sampai sendiri yang tahu itu. Iya. Gitu. Baik. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang gini. Orang itu hadir pengajian untuk menyemangati yang lain. Itu nilainya pahala dari Allah. Taruh, ada ustadz, ngerti, pinter, alim. Ada pengajian. Jangankan yang hadir, ustadznya aja muridnya dia kok. Muridnya dia. Dan dia lebih alim. Iya. Tapi dia hadir Mas Ian. Loh, untuk apa? Ya bahasa kasarannya ya, semoga terlepas dari sombong. Maklumat dia lebih paham. Iya. Pengajaran dia lebih paham, ilmunya dia lebih paham. Kenapa dia hadir? Nyemangati yang lain. Nyemangati. Otomatis kalau dia hadir, orang ini akan juga hadir karena dia sebagai public figure. Maka dalam keadaan seperti ini tetap dia hadir. Iya. Makanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, itu beliau mengatakan bahwasannya sepatutnya bagi seorang ustadz itu menghadiri pengajiannya ustadz lain. Apa tujuannya? Untuk nyemangati yang lain, satu. Untuk ada perasaan erat antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Agar tidak dikatakan ini adalah pengambil kekuasaan. Waduh, kayak jajanan ya. Itu. Iya. Jadi lihat yang aslah. Aslah, Mat. Aslah. Baik. Sekarang gini, Anda berikan contoh. Kalau misalnya ada orang public figure, dia gunakan tiap waktunya gunakan jas kayak kon gini. Nggak lama muridnya, pengikutnya juga nggak jas. Nggak lama. Iya. Nggak lama. Kenapa? Karena dia secara langsung ngajari sama yang lain. Iya. Ada orang gunakan imamah. Imamahnya model tumpuk seperti Umar bin Hafid. Maka dia pun menggunakan seperti itu sama. Iya. Sebagai public figurnya. Ya dilihat kalau memang kehadiran kita ini bisa menyemangati yang lain untuk hadir pengajian. Meskipun sampai lebih ngerti, lebih paham, hadir. Itu saja. Daerah itu kalau masih makmur, masih pegang ini ya. Daerah kalau masih makmur yang namanya pengajian, masih makmur pendidikan agama, ketahui aliran sesat tidak akan berjalan di sana. Aman, insyaallah. Tidak akan. Kenapa kok ada orang mengatakan, oh wajib, sholat itu pokoknya wajib iling, sholat itu pokoknya tidak. Kenapa? Karena di situ minim ilmu agama. Tapi kalau ngerti ilmu agama, tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Iya. Ada orang ngaku jadi nabi. Itu pasti di daerah minim. Minim. Baik. Makanya ketika Musailamah al-Kadzdzab ngaku jadi nabi, kan dimusuhi. Iya. Dimusuhi. Pengikutnya ya sudah yang tertulis kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir terbunuh. Dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar oleh Wahsy. Dibunuh. Tapi kalau enggak, ya berkembang. Ono wetok aku jadi malaikat. Tuh kan? Iya. Malaikat Jibril mana ini? Apa udah Israel lah gitu loh. Lo kan gitu kan. Jadi ya apa ya gendengnya gitu tanggung gitu loh. Masya Allah. Dan hebatnya polisi Indonesia sekarang malaikat di penjara, Ustaz. Memang nih. Masya Allah. Oke, itu tadi ya para pendengar dan pemirsa ya. Yaitu ramaikan ketika ada yaitu pengajian majelis taklim di daerah Anda. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan siang hari ini, Ustaz, karena sudah 30 menit berlalu dan mungkin ada sebuah nasihat untuk kami. Ya. Jangan pernah berlalu waktu kecuali kita menambah pengetahuan ilmu agama kita. Karena ilmu agama yang kita dapatkan akan memberikan penerang ketika manusia tersebut dalam keadaan kebingungan.
orang dalam keadaan kebingungan, orang dalam keadaan kegelapan. Orang yang memiliki ilmu tidak akan pernah merasakan kegelapan. Karena apa? Ada cahaya yang datang dari sisi Allah melalui perantara ilmu yang dia dapatkan. Ilmu menjadi senjata. Ilmu merupakan tameng dari segala bentuk-bentuk yang akan membuat kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Untuk itu tetap semangat untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Tetap semangat untuk selalu membuat senang hati baginda Rasul SAW, yang mana makna kesenangan Nabi, bahagianya Nabi kepada kita adalah senang, dan bahagianya sang Khalik atau pencipta sang Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam kehidupan kita diarahkan untuk tidak berbuat, tidak bertindak, tidak berpikir, tidak berasumsi apapun kecuali untuk membuat senang hati baginda Rasul, sehingga selalu mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para pendengar, acara dialog pada kesempatan siang hari ini selesai sudah. Kita insya Allah akan berjumpa kembali di lain waktu di kesempatan yang sama. Terima kasih dan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.